Om Swastiastu, Semutan Serna Channel. Pernahkah terbesit dalam benak Anda kenapa kita umat manusia tidak bisa melihat dewa? Dan banyak cerita orang tua terdahulu yang mengatakan bahwa dahulu kita bisa melihat dewa. Dan Semutan, ternyata ada seekor anjing yang berperan penting. Dan anjing inilah Semutan ceritanya dan sejarahnya kenapa kita sebagai umat manusia dilarang untuk memakan daging anjing, serta dilarang memukul anjing, menyakiti anjing, apalagi saat ada upakara. Dan seperti apa cerita selengkapnya Semutan? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Seperti dilansir pada tribunbali.com Semeton, ceritanya konon manusia Bali pertama bisa melihat para dewa. Namun dikarenakan membuat kesalahan, manusia tak lagi bisa melihat para dewa. Apakah kesalahannya? Seperti pernah diceritakan staf dosen bahasa Bali Unud dalam babat Pasa Kayu Selam, dalam penciptaan alam manusia Bali, Dewa Wisnu dan Dewa Brahma melakukan koalisi untuk menciptakan manusia. Untuk menjamin keteguhan tapa brata yoga semedi dari Brahma dan Wisnu ketika menciptakan manusia pertama ini, Dewa Yama diutus oleh Dewa Pasupati untuk menjadi anjing dan menggoda tapanya dengan jalan menggonggong. Sehingga pecahlah konsentrasi kedua dewa akibat godaan. Namun pada bagian akhir tapa kedua dewa berhasil, kata Guna. Setelah manusia pertama lahir, sempat terjadi konflik antara manusia pertama dengan Dewa Brahma maupun Wisnu. Konon menurut babat Pasa Kayu Selam, ketika dewa turun ke dunia, manusia pertama ini sedang buang kotoran. Sambil membuang kotoran, manusia pertama ini bertanya kepada dewa, "Wahai dewa, engkau ingin pergi kemana?" "Aku hanya ingin melihat keadaan alam," jawab dewa. Saat itu dilihatlah oleh si anjing dan si anjing mengadu kepada dewa, "Kenapa manusia yang tanpa etika itu engkau berikan kesempatan untuk bertanya ketika dia buang kotoran?" Dan atas aduan si anjing tersebut, mata manusia pertama diolesi warna lain. Di matanya yang membuat manusia tak bisa melihat dewa lagi. Walaupun dalam Swarga Rohana Parwa dikatakan bahwa anjing membantu Dharma Wangsa sampai pada puncak Mahameru. Tapi dalam teks lain ada juga disebutkan bahwa hubungan antara manusia dan anjing tidaklah selalu mulus, katanya. Guna mengatakan dalam banyak pustaka daging anjing tidak bisa dikonsumsi. Teks Niti Sastra menyebutkan ada beberapa jenis daging yang tidak dapat dipakai sajian persembahan ketika sebuah ritual dan pitara saat akan melakukan upacara, begitu pula untuk dikonsumsi termasuk daging anjing. Jenis daging tersebut yakni daging lutung, were atau jenis kera alap-alap, jenis kodok ula, kuk, kusa, celeng umah atau babi yang dipelihara, kemudian macan, kadal, luwak, tikus, dan hulu ayam. Jika dikonsumsi bersifat ale atau tidak baik, bahkan bisa menemui neraka. Selain itu, saat melakukan upacara yadnya, pantang sekali untuk menyakiti anjing. Dalam Adi Parwa disebutkan Raja Jana Mejaya dari Hastina akan melakukan upacara yadnya yang besar, yakni Sarpa Yadnya. Dan sementara ketika itu anjing milik Saremeya karena datang ke lokasi upacara dipukul oleh seorang abdi raja Jana Mejaya. Anjing tersebut sedih dan mengadu pada ibunya yang bernama Pulaha. Oleh Pulaha, upacara tersebut dikutuk agar tidak sukses. Dan atas kutukan Pulaha, upacara tersebut pun tidak berjalan sukses. Dan sementara sehingga pantang sekali memukul anjing, apalagi saat upacara. Kalau diusir mungkin boleh. Kalau melakukan pemukulan atau menyakitinya, diyakini bisa berakibat tidak sukses terhadap suatu upacara. Apalagi kalau memakan daging anjing, kata Guna. Bagaimana pendapat Anda Semeton tentang cerita ini? Mungkin Semeton punya pandangan lain dan cerita lain. Semeton bisa menuliskan di kolom komentar. Apapun alasannya, tentunya binatang adalah juga ciptaan Tuhan.
Di dalam ajaran agama Hindu, kita harus menjaga hubungan baik selain kepada Tuhan, kepada alam, juga sesama makhluk Tuhan. Karena anjing juga adalah makhluk Tuhan. Kita sama-sama ciptaan Tuhan semata. Itulah keindahan dalam agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan kita Wasudewa Kutumbaka, artinya kita sesama manusia semua adalah bersaudara. Bersaudara sebagai manusia. Kemudian dalam Trihita Karana kita diajarkan untuk menjaga hubungan baik antar sesama makhluk Tuhan. Kita menjaga hubungan baik karena kita sama-sama makhluk Tuhan. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar.